Tapi Matahari. ya baik. Kita Apuan Bu Dokter, ini tinggal Bu Indah. Bu Indah Sari Dewi. Tadi ada penyampaiannya kurang sehat Bu Dokter. mulai Ya, karena beliau kan lagi hamil Bu Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih kita bisa kita tampil dulu semuanya supaya kita ndak ketika kita berbicara kita menghadapi orang ya, bukan nama-nama ya. Selamat Idul Adha ya. Semua barangkali masih sedang menikmati daging kurbannya ini. Ya Bu Dokter. Arjun, ya Arjun, Tuti Wahyu Ya, hadir. Halo, Tuti, diri ya. Abdul Muthalib. Halo, Abdul Muthalib. Mana orangnya ini? Bisa tampil enggak wajahnya? Ini sudah tampil, Bu. Di layar kok belum ada? Oke. Abdul Muthalib. Nanti Abdul Muthalib bertindak sebagai moderator ya. Iya, Bu. Siap? Iya. Dan pembahas utama Arjung Marendeng. Halo Arjun. Ya, Bu. Ya, Arjun. Dengan Tuti Wahyuni ya. Sementara yang akan sebagai pemateri Muhammad Farid Wajdi. Halo Muhammad Farid. Ya, siap Bu. Ya, sudah siap ya? Makalah dan PPT-nya sudah dikirim di WA kita. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas tentang historiografi Islam abad ke-4 Masehi, 4 Hijriah, yaitu abad ke-10 Masehi, tentang Tarik al-Umam wal Muluk karya At-Tabari. Baik, kita memanfaatkan waktu yang ada. Saya persilahkan kepada Abdul Muthalib untuk memimpin presentasi kita ini, mengarahkannya. Saya persilahkan Abdul Muthalib. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, yaitu historiografi Islam. Insya Allah materi pada hari ini akan dibahas. Suaranya terputus kayaknya. Halo. Halo ya.
Mohon maaf karena agak digonjangin sedikit. Baik, saya lanjut. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Langsung saja untuk materi pada siang hari ini akan dibawakan oleh saudara Muhammad Farid Yabudi dengan judul Historiografi Islam pada abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Jangkaan waktu yang ada kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdihi wassalatu wassalamu ala habibihi Muhammadin rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bu dosen. Sesuai urutan presentasi, maka saya mendapatkan giliran yang pertama. Terima kasih juga kepada saudara moderator dan teman-teman yang lain yang sudah hadir di ruang Zoom. Kali ini saya akan menyajikan presentasi makalah yang berjudul Historiografi Islam abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Dan karya penulisan sejarah atau historiografi yang mengemuka pada masa itu adalah Tarikh Al-Umam wal Muluk karya Al-Tabari. Ya, sebagai pengantar, sebagaimana kita ketahui bahwa historiografi Islam merupakan salah satu cabang keilmuan yang berkembang pesat sejak masa awal Islam hingga periode klasik. Tradisi penulisan sejarah dalam peradaban Islam tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa, tetapi juga sebagai sarana transmisi nilai, legitimasi politik, pendidikan moral, dan penguatan identitas umat. Pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi, historiografi Islam mencapai tahap perkembangan yang sangat penting, terutama ditandai dengan lahirnya karya-karya monumental yang menjadi rujukan utama bagi generasi sesudahnya. Salah satu karya paling berpengaruh pada masa tersebut adalah kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk karya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari. Abad ke-4 Hijriah sebenarnya merupakan periode yang sangat dinamis dalam sejarah intelektual Islam. Dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat kekuasaan Islam kala itu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat seperti tafsir, hadits, fikih, filsafat, sastra, astronomi, hingga sejarah. Kondisi sosial politik dan intelektual yang berkembang pada masa tersebut turut mempengaruhi metode dan corak penulisan sejarah Islam. Dalam konteks historiografi, para sejarawan Muslim mulai mengembangkan metode penulisan sejarah yang lebih sistematis. Mereka tidak hanya meriwayatkan peristiwa secara sederhana, tetapi juga menyusun kronologi, mengumpulkan sanad riwayat, serta melakukan seleksi terhadap sumber sejarah. Historiografi Islam pada masa ini menunjukkan perpaduan antara tradisi periwayatan hadis dengan kebutuhan dokumentasi sejarah secara ilmiah. Di antara para sejarawan Muslim yang paling menonjol adalah Al-Tabari. Karyanya Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk dianggap sebagai ensiklopedia sejarah Islam awal yang sangat lengkap. Kitab ini memuat sejarah sejak penciptaan alam, kisah para nabi, sejarah bangsa-bangsa kuno, hingga perkembangan politik Islam pada masa Abbasiyah
Oleh karena itu, kitab ini memiliki posisi sentral dalam perkembangan historiografi Islam klasik. Pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi merupakan masa kemajuan intelektual Islam. Pada periode ini Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Dinasti Abbasiyah memberikan ruang besar bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman dan penerjemahan karya-karya asing. Perkembangan historiografi Islam pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya stabilitas intelektual dinasti Abbasiyah. Meskipun secara politik dinasti Abbasiyah mulai mengalami fragmentasi kekuasaan, dunia intelektual justru berkembang sangat pesat. Para ulama dan ilmuwan memperoleh dukungan dari penguasa dan masyarakat ilmiah. Pada masa dinasti Abbasiyah mulai berkembang tradisi penulisan. Kertas yang mulai digunakan secara luas sejak abad kedua Hijriah menjadikan aktivitas penulisan semakin berkembang. Perpustakaan dan pusat studi bermunculan di berbagai kota Islam. Selain itu ada pula pengaruh ilmu hadis. Metode kritik sanad dalam ilmu hadis mempengaruhi metode historiografi Islam. Para sejarawan Muslim berusaha mencantumkan jalur periwayatan untuk meningkatkan validitas informasi sejarah. Penulisan sejarah juga berkaitan dengan legitimasi politik penguasa. Dinasti-dinasti Islam memerlukan dokumentasi sejarah untuk memperkuat otoritas mereka. Pada masa ini muncul sejumlah sejarawan seperti Al-Mas'udi, Al-Yaqubi, dan Al-Tabari. Namun di antara semua tokoh tersebut, Al-Tabari dianggap sebagai figur yang paling monumental dalam historiografi Islam klasik. Ya, berikutnya biografi Al-Tabari. Nama lengkap Al-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir bin Yazid Al-Tabari. Ia lahir di Amul, wilayah Tabaristan atau Persia sekarang ini, Iran sekarang ini, pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi. Sejak kecil At-Tabari dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan hafal Al-Quran pada usia yang sangat muda. Al-Tabari melakukan perjalanan berhila ilmiah ke berbagai pusat ilmu pengetahuan Islam seperti Baghdad, Kufah, Basrah, Sam, dan Mesir. Dalam perjalanannya, ia mempelajari khasanah keilmuan Islam seperti hadis, tafsir, fikih, bahasa Arab, dan sejarah dari banyak ulama besar. Selain sebagai sejarawan, Al-Tabari juga merupakan mufassir besar. Karya tafsirnya yang terkenal adalah Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Sementara dalam bidang sejarah, karya monumentalnya adalah Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Al-Tabari wafat di Baghdad pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi. Meskipun wafat pada awal abad ke-4 Hijriah, pengaruh intelektualnya sangat dominan sepanjang abad tersebut dan sesudahnya. Kitab Tarikh al-Umam wa al-Muluk dikenal juga dengan nama Tarikh al-Tabari. Karya ini merupakan salah satu kitab sejarah terbesar dalam tradisi Islam klasik. Kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk ini disusun secara kronologis dan mencakup sejarah sejak penciptaan dunia hingga tahun 302 Hijriah. Pembahasan kitab ini meliputi sejarah penciptaan alam, kisah para nabi, sejarah bangsa-bangsa kuno, sejarah Persia dan Romawi, sejarah Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Keistimewaan kitab ini terletak pada keluasan sumber dan sistem periwayatan yang digunakan.
Al-Tabari mencantumkan sanad dalam banyak riwayat sejarah yang ia tulis. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat metode ilmu hadis dalam historiografi Islam. Selain itu, Al-Tabari juga menyajikan beberapa versi riwayat tentang satu peristiwa tanpa memberikan keputusan final mengenai mana yang paling benar. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada pembaca dan ulama sesudahnya. Metode historiografi Al-Tabari memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari penulis sejarah lain. Pertama, metode kronologis. Al-Tabari menyusun sejarah berdasarkan urutan waktu. Metode ini memudahkan pembaca memahami perkembangan peristiwa secara sistematis. Yang kedua, penggunaan sanad. Sebagian ulama hadis, Al-Tabari mencantumkan sanad dalam banyak riwayat sejarahnya. Tujuannya adalah menjaga validitas dan kredibilitas informasi. Ketiga, kompilatif. Al-Tabari mengumpulkan berbagai riwayat dari banyak sumber. Ia tidak selalu menghapus riwayat yang bertentangan, melainkan menampilkan semuanya. Keempat, objektivitas relatif. Meskipun dipengaruhi oleh pandangan keagamaan tertentu, Al-Tabari berusaha menyampaikan informasi secara luas dan relatif objektif dibandingkan banyak penulis sesamanya. Yang kelima, integrasi unsur agama dan sejarah. Dalam karya Al-Tabari, sejarah tidak dipisahkan dari nilai religius. Peristiwa sejarah dipandang sebagai bagian dari kehendak Allah dan perjalanan umat manusia. Kontribusi Al-Tabari dalam historiografi Islam sangat besar. Beberapa kontribusi penting tersebut antara lain meletakkan fondasi historiografi Islam klasik. Metode kronologis dan penggunaan sanad yang diterapkan Al-Tabari menjadi model bagi banyak sejarawan Muslim setelahnya. Selain itu, kitab karyanya menjadi sumber primer sejarah Islam. Banyak informasi mengenai sejarah Islam awal yang diketahui melalui karya Al-Tabari. Para sejarawan sesudahnya banyak merujuk kitab ini. Al-Tabari juga memperlihatkan pentingnya dokumentasi ilmiah dan verifikasi sumber dalam penulisan sejarah. Dan ini yang menjadi kontribusi penting dalam penulisan historiografi Al-Tabari. Jadi meskipun sangat monumental, Al-Tabari dinilai sangat monumental karyanya, Al-Tabari juga mendapatkan sejumlah kritik dari para sarjana modern, di antaranya dengan alasan terlalu banyak riwayat lemah. Karena bersifat kompilatif, Al-Tabari dianggap memasukkan berbagai riwayat tanpa selalu melakukan kritik sumber terhadap isi riwayat tersebut. Yang kedua, minim analisis sosial. Al-Tabari lebih fokus pada periwayatan peristiwa daripada analisis sosial, ekonomi, dan budaya secara mendalam. Dan terakhir, adanya dominasi perspektif politik. Sebagian pembahasan kitab Al-Tabari berfokus pada pergantian kekuasaan dan konflik politik. Namun demikian, kritik tersebut tidak mengurangi nilai penting karya Al-Tabari sebagai sumber utama historiografi Islam klasik. Kajian terhadap historiografi Al-Tabari tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam studi sejarah Islam dan metodologi sejarah. Karya Al-Tabari harus diakui memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya dokumentasi sejarah, kehati-hatian dalam meriwayatkan informasi, perlunya verifikasi sumber sejarah, serta hubungan antara sejarah dan identitas umat. Di era modern, ketika informasi sangat mudah tersebar melalui media digital, metode verifikasi yang dicontohkan Al-Tabari menjadi semakin penting. Historiografi Islam klasik dapat menjadi inspirasi dalam membangun tradisi akademik yang kritis dan bertanggung jawab.
Jadi historiografi Islam abad keempat Hijriah atau abad ke-10 Masehi merupakan fase penting dalam perkembangan intelektual Islam. Jadi pada masa ini penulisan sejarah berkembang menjadi satu disiplin ilmu yang sistematis dan memiliki metodologi yang jelas. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan tersebut adalah Al-Tabari melalui karya monumentalnya Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk. Kitab ini tidak hanya menjadi dokumentasi sejarah Islam, tetapi juga menunjukkan kemajuan metode historiografi Islam klasik. Penggunaan sanad, penyusunan kronologis, serta keluasan sumber menjadikan karya Al-Tabari sebagai fondasi penting dalam tradisi penulisan sejarah Islam. Dan karya Al-Tabari telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan sampai sekarang dalam studi Islam modern. Terakhir, sebagai kesimpulan, abad keempat Hijriah harus diakui sebagai masa penting awal kemunculan historiografi Islam, dan Al-Tabari menjadi tokoh sentral dalam historiografi klasik tersebut. Kemudian karya Al-Tabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, harus diakui sebagai karya monumental yang menjadi ciri khasnya adalah penggabungan ilmu agama dan sejarah. Ya, saya kira demikian, Bu Dokter. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Saudara Mahmud Farid. Mungkin selanjutnya kita bergeser ke pembahas utama, ini Saudara Arjun Marendem dengan Saudari Tuti Wahyuni. Saya persilahkan kepada pembahas utama, siapa tahu ada yang mau disampaikan, ada sanggahan, saran, atau pertanyaan. Saya persilahkan. Saya melihat Saudara Arjun. Ya, silakan. terima kasih atas kesempatannya, moderator. Eh, Sebagaimana yang saya pahami bahwa memang di bicara tentang historiografi abad ke-4 itu memang itu banyak perubahan dalam historiografi tersebut. Pertama dipengaruhi dengan hadirnya mulai berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh pemateri karena kita bahas tentang Al-Tabari, tadi disebutkan di bagian-bagian akhir itu tentang kritik tentang Tabari. Eh, Namun saya tidak terlalu secara universal mempertanyakan itu. Saya akan lebih ke yang di bagian akhir itu, tentang kenapa kemudian atau apa alasan dan landasan Al-Tabari ini eh, tidak mengedepankan atau menekankan observasi seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Al-Masudi itu. Dia lebih menekankan observasi itu sendiri. Eh, karena harus dipikir di abad 4 itu memang seharusnya ada bentuk lebih menekankan ke observasi. Kenapa ya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa di situ era eh, ilmu dan pengetahuan teknologi itu berkembang sehingga pengetahuan ilmiah itu disarankan dalam observasi langsung. Jadi kesimpulannya pertanyaan saya adalah apa landasan serta alasan eh, seorang tokoh Al-Tabari tidak mengedepankan observasi itu sendiri. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana
atau ditampung dulu? Tapi bisa dibantu tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, Agak Oh, ya ya. agak kecil suaranya Arjun. Eh, apa tadi yang saya dengar dari saudara Arjun, apa alasan kalau tadi Tabar itu tidak mengedepankan observasi kalau nggak salah. Observasi. Iya, dalam kitabnya. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak Farid? Tampung dulu. Oh ya, lanjut ke saudari Putri Wahyuni. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri dan saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Tadi saudara materi menjelaskan bahwa Al-Tabari ini melakukan eh, pengumpulan karyanya melalui acuan kronologis, namun pada akhirnya tidak terlepas dari banyaknya kritik yang dialami. Mulai dari disebutkan bahwa Al-Tabari ini mempunyai periwayatan yang lemah, kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa beberapa itu dipalsukan. Jadi pertanyaannya, jika Al-Tabari hanya berperan sebagai penghimpun riwayat tanpa melakukan kritis yang lebih mendalam, apakah Tarikh Al-Uwam wal Awal Muluk sebagai karyanya ini akan lebih tepat dipandang sebagai kumpulan tradisi sejarah, atau lebih dikenal sebagai karya yang bersifat historiografi kritis. Mungkin seperti itu. Saya bantu Bagaimana? di kolom. Bisa ditangkap pertanyaan dari saudara Tuti? Ya mungkin saya lempar langsung ke pemateri untuk menanggapi dari kedua pertanyaan dari pembahas utama. Saya persilahkan. Langsung dijawab kah? Ini sudah bertanya dua pembahas utama. Nanti setelah terjawab pembahas utama, kita lanjut ke peserta diskusi yang Oh, lain. oke. Mohon tadi Tuti Wahyuni saya agak samar-samar tadi dengarnya. Mohon dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Saudara Arjun Marindeng. Eh, apa alasan dan landasan Al-Tabari tidak menekankan observasi seperti tokoh-tokoh ilmuwan Muslim lainnya, misalnya Al-Mas'udi, sementara abad keempat Hijriah yang dimaksud ini adalah di mana informasi ilmiah itu sangat dibutuhkan di era tersebut, yang tentunya memerlukan observasi langsung. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Tentu yang pertama perlu dipahami adalah perbedaan mendasar dalam definisi objek ilmu. Eh, Tadi sempat disebutkan Al-Mas'udi.
Al-Mas'udi itu merupakan ilmuwan dalam bidang geografi dan antropologi. Jadi memang di satu sisi sejarah tidak bisa dipisahkan dari geografi dan antropologi. Namun untuk mengetahui mengapa suatu bangsa berperang atau runtuh, Al-Mas'udi melihat dari banyak aspek. Dilihat dari aspek tanahnya, budayanya, dan observasi lingkungannya secara langsung. Yang kemudian menjadi ciri khas dari Al-Mas'udi, suatu metode yang ia tuangkan dalam kitab Al-Muruj Al-Dahab. Namun di sisi lain bagi Al-Tabari, objek sejarah tentu adalah tindakan manusia yang dipandu oleh kehendak ilahi. Jadi dia menganut ideologi teosentris. Fokus Al-Tabari adalah merekam apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh manusia dalam garis waktu linear. Makanya disebut dia menyusun peristiwa berdasarkan kronologisnya, berdasarkan urutan peristiwanya. Kemudian bagi Al-Tabari, observasi misalnya reruntuhan kota Baghdad misalnya, atau mendatangi Persia pada abad ke-4 Hijriah, itu tidak akan memberikan jawaban empiris mengapa Khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan politik tertentu di abad ke-1 Hijriah. Jadi jawaban sejarahnya hanya ada pada catatan, dokumen, ingatan para saksi mata yang pertama, yang kemudian ditransmisikan secara berantai. Dan inilah yang kemudian menjadi ciri khas historiografi klasik ala Al-Tabari. Saya kira itu menjawab pertanyaan dari saudara Arjung Marendeng. Kemudian pertanyaan dari saudari Tuti Wahyuni. Jika Al-Tabari dianggap hanya berperang sebagai penghimpun riwayat tanpa melakukan kritik sumber secara lebih mendalam, apakah tarikh Al-Iwan, bukan Al-Iwan ini ya, Al-Umam, ya. Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk lebih tepat dipandang sebagai kumpulan tradisi sejarah daripada karya yang bersifat historiografi kritis. Jadi secara singkat, Tarikh Al-Tabari atau Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk itu bukan sekedar kumpulan tradisi yang pasif, melainkan sebuah karya historiografi kritis yang metodologinya bekerja di wilayah seleksi sanad, bukan di wilayah hilir atau analisis teks. Jadi Al-Tabari cirinya dia menyusun metodologinya berdasarkan seleksi sanad, bukan analisis teks. Mengapa muncul kesan hanya kumpulan tradisi? Ini memang terkesan bahwa Al-Tabari hanyalah seorang penghimpun yang muncul karena beliau menggunakan metode ikhbar atau memberitakan peristiwa sejarah, di mana beliau sengaja mensejajarkan beberapa versi narasi yang saling bertentangan tentang satu peristiwa. Misalnya peristiwa Fitnatul Kubra dengan pembunuhan Utsman bin Affan tanpa memberikan kesimpulan akhir mana yang paling benar. Jadi bagi pembaca modern yang terbiasa dengan sejarawan yang langsung memberikan analisis, metode Al-Tabari ini terkesan seperti kompilasi mentah. Jadi Al-Tabari sendiri memperkuat kesan ini dalam mukaddimah kitabnya. Dia menulis, jika aku menyebutkan dalam kitabku sebuah laporan yang ditolak oleh pembacanya karena ia tidak menemukan alasan kebenaran di dalamnya, maka ketahuilah bahwa hal itu bukanlah berasal dariku,
melainkan dari salah satu transmitter atau penyampai informasi atau sumber yang menyampaikannya kepadaku. Jadi di sini alasan yang dikemukakan Al-Tabari justru sudah disampaikan di dalam mukadimah kitabnya. Alasan lainnya mungkin kenapa terkesan pasif, karena Al-Tabari sebenarnya melakukan kerja kritis yang sangat ketat sebelum suatu riwayat masuk ke dalam kitabnya. Kritik beliau tidak terlihat di permukaan teks atau matan, melainkan bekerja di belakang layar yang kita sebut sebagai kritik sumber. Jadi Al-Tabari tidak memasukkan semua cerita yang ia dengar dari narasumbernya. Beliau sejatinya adalah ahli hadis juga yang menguasai ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang cacat dan adilnya seorang periwayat, sehingga saat beliau memilih untuk mencantumkan riwayat, misalnya dari Sa'id bin Umar, Abu Miknab, atau Abu Ishaq, beliau sudah melakukan penilaian kritis terhadap kredibilitas intelektual dan posisi politik para informan atau narasumber tersebut pada masanya. Jadi demikian yang bisa sedikit saya jawab dari pertanyaan Saudari Tuti Wahyuni. Terima kasih, moderator. Ya, baik, itu tadi jawaban dari kedua pertanyaan pembahas utama. Kemudian sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya kembalikan dulu ke pembahas utama, siapa tahu ada tanggapan dari jawaban pemateri. Mungkin dimulai dari Saudara Arjun dulu. Saya moderator. Eh, Rasa sudah jelas apa yang disampaikan materi. Ya, benar. Kata Bari itu lebih fokus dengan metode terdahulu, yaitu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, sehingga menggunakan metode-metode kias dan ijma, analogi, logi dan pendapat ulama itu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Kemudian Saudara Tuti Wahyuni. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana dituturkan juga, bahkan isi dari mukadimahnya sendiri sudah dijelaskan tuturnya. Cuma tadi ingin sedikit menyampaikan bahwa pertanyaan saya itu keyboard HP saya bermasalah, jadi tulisannya Iwan ya. Ya. Tulisannya Al. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke izin Bu Dokter. Kami lanjut ke sisi selanjutnya untuk pertanyaan peserta yang lain. Mungkin Saudara Syahdina bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oh iya, terima kasih saudara moderator. Ya, pada hari ini kita kan membahas tentang kitab Al-Tabari. Mungkin yang saya mau tanyakan ini kepada pemateri saudara Muhammad Farid Wajodi, jika Al-Tabari itu hidup pada era historiografi modern, apakah itu metode penulisan sejarahnya masih relevan dan kenapa dan mengapa gitu? Saya ulang, jika Al-Tabari, jelas suara saya? Ya. Jika Al-Tabari hidup pada era historiografi modern, apakah metode penulisan sejarahnya itu masih relevan? Mengapa dan mengapa? Mungkin itu saja.
Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Karena berhubung satu orang kita tidak hadir, Saudara Indah Sari Dewi, mungkin bisa saya gantikan sebagai moderator juga. Eh, izin Pak Andi, dari pembuatan kitab At-Tabar itu sendiri. Eh, kita ketahui sendiri bahwa memang semua tulisan kitab sejarah, bahkan bukan cuma kitab sejarah, kitab-kitab keilmuan atau penulisan-penulisan keilmuan yang lain, itu selalu dipengaruhi yang namanya subjektivitas. Nah, subjektivitas itu tidak lain membahas tentang penulisnya itu sendiri. Entahkah itu dia dipengaruhi dari budayanya, kebiasaannya, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana pengaruh dari At-Tabari ini sebagai ulama terhadap kitab yang ditulisnya itu, yang kita bahas sekarang. Kitab, apalagi ini, Tarikh Al-Umam Al-Muluk. Mungkin seperti itu, Pak Farid. Saya persilahkan untuk menanggapi pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Saudara Sahdina Sadana dan Saudara Abdul Muthalif. Terkait apa yang ditanyakan oleh Saudara Sahdina Sadana yang mempertanyakan jika misalnya Al-Tabari ini hidup di masa kekinian, di masa perkembangan yang sangat pesat historiografi modern, apakah metode Al-Tabari itu masih relevan dan dapat digunakan? Mengapa dan mengapa? Apa alasannya? Jadi satu hal yang penting dipahami tentang Al-Tabari bahwa jika beliau hidup di masa sekarang, tentu beliau akan dipandang sebagai seorang arsiparis ulung. Dalam artian dia ahli dalam mengarsipkan dokumen sejarah. Al-Tabari juga jika hidup di masa sekarang masih bisa dikenal dan dikenang sebagai ahli metode sejarah lisan atau pakar dalam kritik dokumen. Metode beliau untuk mengumpulkan dan menguji orisinalitas sumber itu tetap relevan, bahkan sangat relevan. Namun di sisi lain beliau tentu, Al-Tabari tentu harus memperbaharui metodenya dalam hal dalam tahap analisis dan eksplanasi sejarah. Karena Al-Tabari dalam kitabnya sejarah, dalam kitab yang ditulisnya itu kesannya sejarah adalah sejarah. Sementara di masa kekinian, di mana keilmuan itu sangat kompleks dan saling mempengaruhi, tentu sejarah harus ditulis dengan menggunakan ilmu bantu modern. Jadi seperti sosiologi, arkeologi, dan ekonomi untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa sejarah terjadi. Bukan sekedar bagaimana peristiwa itu diceritakan. Jadi, tapi di masa itu pada abad keempat Hijriah tentu sangat dimaklumi jika sejarah dipandang sebagai sejarah dan tidak terlalu memperhatikan keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi saya kira itu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Saudara Sahdina Sahdana. Kemudian terkait apa yang ditanyakan oleh Saudara Abdul Muthalib terkait pengaruh kitab Al-Umam wa Al-Muluk yang ditulis oleh Al-Tabari tidak hanya sebagai dalam kapasitas sebagai seorang sejarawan,
tetapi beliau juga harus dipandang sebagai seorang ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai mujtahid, ahli tafsir dan pakar hadis. Jadi kitab sejarah tersebut bukanlah tentu proyek sekuler dalam tanda petik yang terpisah dari aktivitas keulamaannya, melainkan perpanjangan langsung dari pandangan dunia Islam dan metodologi hukum yang beliau kuasai. Jadi ini tentu terkait dengan epistemologi dalam struktur sejarah dan dalam penulisan metode isnad ketika menjelaskan sejarah. Jadi pengaruh paling nyata dalam kapasitas seorang Al-Tabari sebagai seorang muhaddis, ahli hadis, bukan hanya sebagai ahli sejarah, adalah metode penerapan metode riwayat dan isnad secara total dalam penulisan sejarah. Sehingga Al-Tabari menulis sejarah itu sebenarnya memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah yang sama halnya dengan ketika seorang ulama meriwayatkan sabda Nabi. Oleh karena itu setiap peristiwa, bahkan sejarah purbakala sekalipun sebelum Islam, itu diupayakan memiliki runtutan informan hingga ke sumber pertamanya. Dalam kapasitas Al-Tabari menguasai ilmu jarh wa ta'dil, ini sangat membantu dalam penulisan sejarahnya, terutama dalam hal memilah dokumen. Jadi ketika beliau memasukkan suatu riwayat, beliau tahu persis tendensi politik dan tingkat hafalan seorang narasumber sejarah. Jadi itu sedikit menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Muthalib. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa untuk pertanyaan saya sendiri sudah sangat jelas dijawab oleh saudara pemateri. Kemudian saya kembalikan dulu ke saudara Syahdino. Siapa tahu ada tanggapan untuk pertanyaannya. Ya, cukup dulu. Terima kasih, pemateri. Terima kasih banyak. Tapi Bu Dokter, semua pertanyaan sudah terjawab dan tanggapan juga. Saya kembalikan ke dosen pengarang. Ya, baik. Tadi ada 4 pertanyaan ya yang sudah dijawab. Saya minta supaya kalian tampil secara wajah dulu ya. Saya berbicara kalau cuma ini, ya. Jangan sampai kalian, ya, oke. Ada 4 pertanyaan. Tadi dikatakan kenapa yang pertama dari Arjum ya, observasi tidak digunakan pada saat itu. Ini juga terkait dengan pertanyaannya Tuti. Dikatakan hanya berperan sebagai penghimpun riwayat tanpa melakukan kritik sumber. Ya, ini juga bisa disatukan jawabannya dengan bagaimana posisi At-Tabari sebagai ulama ilmu hadis merekonstruksi. Jadi kalau kita lihat bahwa penulisan sejarah itu harus dilihat juga dengan siapa penulis sejarah tersebut. Jadi historiografi itu bukan saja sebagai karya sejarah, tapi bagaimana kita mempelajari bagaimana sejarah itu ditulis, ya. Pada saat kita mau mengetahui bagaimana sejarah itu ditulis, maka kita juga melihat bagaimana identitas karya dan konteks zamannya, terutama terkait dengan profil dari penulis sejarah tersebut. Tadi ditanyakan kenapa dia lebih pada kritis sanad, ya, belum kepada kritik yang bersifat
kritis internal yang menguji logika kebenaran, dan ini banyak dikritik oleh historiografi modern karena kita lihat bahwa dari profil yang ditulis oleh Farid sendiri mengatakan bahwa At-Tabari ini adalah seorang muhadisin, ya. Kemudian dia penafsir, ahli fikih. Jadi dalam masa itu dia sebagai melihat saja bagaimana kritis sanad itu, ya, berita-berita kritik sanad, sementara dia tidak ketika ada suatu sumber dua yang kontradiktif maka dia paparkan saja, ya, dia paparkan saja sehingga Tuti mengatakan apakah perannya ini hanya sebagai penghimpun riwayat, ya, penghimpun riwayat, dan dikatakan bahwa itu dikritik bahwa riwayat-riwayat yang dikutip oleh At-Tabari ini banyak yang lemah atau daif, ya, itu. Kemudian ditanyakan apakah kumpulan tradisi sejarah atau karya ini bersifat historiografi kritis. Saya mau bertanya balik kepada siapa tadi? Pemateri. Tadi dijawab bahwa ini historiografi kritis. Dari segi mana itu? Dilihat sehingga dikategorikan bahwa historiografi karya dari At-Tabari ini termasuk historiografi kritis. Apanya yang kritis? Apanya yang kritis? Sementara banyak dikritik dia tidak menggunakan, dia tidak menginterpretasi, ya. Dia cuma memaparkan riwayat-riwayat secara kronologi, kemudian tidak menginterpretasi walaupun ada sesuatu yang kontradiktif. Sehingga kalau kita lihat bagaimana nanti historiografi setelahnya itu, ini mengkritik bagaimana At-Tabari menggunakan menulis karyanya ini ada sesuatu yang tidak harus diklarifikasi lagi karena tidak rasional, ya, baik dari segi geografi misalnya jumlah yang terlalu besar, dan pada saat itu misalnya dia tentang penciptaan alam di mana berjuta-juta manusia dan hewan itu tidak sesuai dengan bagaimana secara rasionalnya orang yang beriringan dengan hewan-hewan hampir sejuta itu tidak rasional, ya, dilihat seperti itu. Nanti kritik dari yang lain itu, dari historiografi setelah zaman klasik, zaman pertengahan, termasuk kritik Ibnu Khaldun terhadap At-Tabari ini, ya, itu. Kemudian, halo, apa ada tanggapan dari siapa? Ya, Bu Dokter. Ya, Farid Wajri. Farid, dari mana kita lihat bahwa ini kita kategorikan sebagai historiografi kritis? Iya, apuan Bu Dokter, untuk melihat kritisnya suatu historiografi itu dilihat dari dua wilayah. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa yang menjadi ciri khas Al-Tabari historiografinya itu kritis pada wilayah hulu, atau dia kritis pada aspek kritik transmisi atau sanad. Transmisi. Iya, tetapi tidak kritis di wilayah hilir karena tidak adanya kritik teks atau analisis rasional terhadap sumber sejarah. Okay. Jadi bagaimana melihat wilayah hulunya, Al-Tabari melakukan sensor ketat terhadap siapa yang membawa berita. Jadi beliau mempelajari biografi para narator, para narasumbernya, apakah yang bersangkutan memiliki ingatan kuat, apakah mereka dikenal sebagai pendusta, atau apakah mereka memiliki kecenderungan politik tertentu.
Kemudian Al-Tabari juga sengaja mensejajarkan 2 atau 3 versi laporan yang saling bertentangan untuk satu peristiwa yang sama. Misalnya misalnya pada konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dan kemudian kritis juga terhadap keaslian dokumen primer. Jadi beliau melacak rantai informasi atau sanad hingga ke saksi mata pertama yang berada di lokasi kejadian peristiwa. Jika rantai itu terputus, maka beliau di dalam kitabnya akan memberikan catatan atau tanda bagi pembaca. Kemudian tadi di wilayah hilir saya menyebutkan bahwa Al-Tabari tidak kritis karena Al-Tabari sendiri justru menolak menganalisis isi teks. Jadi dia tidak ada analisis terhadap isi teks atau matan. Kemudian juga tidak kritis karena Al-Tabari itu memandang sejarah dari sudut pandang teosentris. Dia jika suatu peristiwa sejarah terjadi, jadi disebutkan bahwa ini sudah merupakan kehendak Allah atau takdir Allah. Jadi kemudian juga tidak kritis karena Al-Tabari itu menolak mengambil kesimpulan akhir. Jadi Al-Tabari bertindak hanya seperti panitera sidang pengadilan yang mencatat semua kesaksian tanpa memilih mana yang paling benar, lalu menyerahkan kesimpulan hukumnya kepada para pembaca. Jadi dua sisi ini Bu Dokter, jadi kritis pada wilayah hulu dan tidak kritis pada wilayah hilir. Karena Al-Tabari tidak melakukan kritik teks atau analisa teks. Ya, demikian Bu Dokter, maaf. Iya. Kalau begitu, kalau dia kritis di hulu saja dan tidak di hilir, apakah kita bisa mengkategorikan karya ini sebagai historiografi kritis atau hanya sekedar deskriptif naratif? Saya berpandangan, tapi ini pribadi Bu Dokter. Iya. Jadi ini mungkin sudah sesuai dengan tuntutan zamannya karena ini abad keempat Hijriah dan tidak terlalu banyak tuntutan metodologi pada masa itu terhadap penulisan sejarah. Kemudian di masa itu Al-Tabari memang juga mungkin karena keterbatasan penguasaan terhadap ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sehingga menulis sejarah betul-betul menulis sejarah. Ya, paling yang ada kaitannya dengan metodologi, dia pinjam metodologi dalam penulisan hadis. Jadi makanya beda tadi dengan apa yang diungkapkan oleh Saudara Arjun, mengambil sosok Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu seorang sosiolog dan antropolog. Jadi beda pendekatannya. Ya, saya kira demikian Bu Dokter. Iya. Yang lain ada pertanyaan setelah Farid menjelaskan tentang historiografi kritis ini ya, yang hulu dan tidak dihilir. Kita lihat bahwa secara intelektual dia sebenarnya itu ahli hadis juga ya. Kita bisa kategorikan sebagai ulama hadis. Tapi seperti dipertanyakan tadi Tutik, ya, kalau tidak salah tadi Tutik mempertanyakan bahwa dia memaparkan hadis yang seperti fitnah kubra, ya. Fitnah kubra, dia memaparkan 2 hadis yang kontradiktif. Dan kemudian ada yang mengkritik bahwa hadis-hadis yang digunakan ini ada yang lemah itu. Kenapa dia menggunakan satu hadis yang lemah sementara dia seorang ahli hadis ya? Kira-kira kenapa? Adakah motivasi lain dari At-Tabari ini ataukah konteks-konteks sehingga dia berbuat seperti itu?
Karena kalau dia hadis kan dia sudah tahu bahwa ini lemah, jangan dimasukkan. Dan dia tidak memposisikan diri memilih kedua hadis ini. Apa sebenarnya motivasi dari pemikiran dari At-Tabari ini, sehingga memaparkan secara naratif dua hadis yang kontradiktif ini, sementara dia sendiri adalah ahli hadis. Motivasi dalam penulisan ya, kalau kita bisa katakan apa motivasi dalam penulisan At-Tabari ini memaparkan seperti itu. Ada yang bisa melihat mungkin? Halo. Ya. Kira-kira apa? Apa motivasinya? Kalau Tuti bagaimana kira-kira pendapatnya? Kenapa? Apa kira-kira motivasi At-Tabari menyajikan karya seperti itu? Kalau dari saya, Bu Dokter, mungkin yang dipaparkan oleh materi bahwa dia mengumpulkan semua sumber, kemudian dia sepenuhnya kepada mungkin itu saja. Ya. Sadino? Ya. Ya, silakan. Ya, Afwan Bu Dokter. Ya. Mas Adino mau jawab? Ya, silakan. Iya, pemateri saja dulu jawab. Ya, Afwan Bu Dokter, tadi saya sempat menyebut bahwa Al-Tabari itu sebagai arsiparis. Dan seorang arsiparis tentu tidak sama dengan penyaring ideologis. Jadi kalau saya melihatnya motivasi Al-Tabari ketika menulis tarikh atau sejarah, itu motivasi pertamanya adalah menyelamatkan semua dokumen tertulis dan lisan yang ada pada abad ketiga Hijriah dari kepunahan. Jadi beliau lebih memposisikan dirinya sebagai seorang arsiparis atau kolektor dokumen primer. Karena bagi Al-Tabari, jika beliau menyensor atau membuat riwayat lemah sejak awal, maka data sejarah tersebut akan hilang selamanya dari peradaban. Jadi dengan mencantumkannya lengkap dengan sanad rantai periwayatan, maka Al-Tabari sebenarnya beliau sudah merasa tugas ilmiahnya sudah selesai, sehingga ketika beliau memberikan bahan mentah itu kepada generasi masa depan, ya, dia tinggal mengatakan silahkan nilai sendiri kualitasnya. Yang penting bagi dia beliau sudah mencantumkan sanad atau rantai periwayatannya. Iya. Ya, saya kira demikian Bu Dokter Tabe. Menurut tahap penulisan sejarah, ya, ada tahap interpretasi, ya, gitu kira-kira ya. Iya Bu Dokter. Interpretasi. Di sini pada tahap klasik ini seakan-akan interpretasi. Kalau historiografi modern, interpretasi itu ada posisi secara objektif dan ada yang subjektif kan. Nah, objektif itu berdasarkan seperti yang dipaparkan oleh
At-Tabari ini dia berusaha untuk bersikap netral terhadap dua hal yang kontradiktif, kemudian diserahkan. Sementara kalau historiografi modern itu penulis biasanya memposisikan diri sehingga dia bagaimana pemikiran penulis sejarah itu mengutarakan kebenaran menurut interpretasinya, ya seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat ketika membahas historiografi modern itu kita akan lihat bagaimana posisi penulis sejarah itu dalam mengemukakan kebenaran berdasarkan sejarah. Saya kira seperti itu ya. Ini. Jadi Tabari berusaha untuk bersifat netral. Kira-kira begitu ya, Farid? Ya, jadi apuan Bu Dokter. Apalagi saya bilang. Jadi betul yang seperti Bu Dokter bilang bahwa suatu dua hal yang bertentangan dalam misalnya dalam peristiwa sejarah itu diungkapkan semuanya dan menyerahkannya kepada pembaca. Sebetulnya kalau saya melihat ini Bu Dokter, sebetulnya Al-Tabari itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah atau lemah. Cuma di dalam kitabnya dia tidak mengungkapkan itu. Tapi satu kelebihannya karena dia mengungkapkan sanad atau rantai periwayatannya. Jadi dari sanad atau rantai periwayatannya itu sebetulnya Al-Tabari tahu mana yang benar dan mana yang keliru. Cuma dia memilih untuk mengungkapkan saja semuanya terkait mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru. Itu beliau serahkan kepada pembaca. Iya, ya, karena dia tidak mengkritik dan belum memposisikan diri dan berusaha untuk bersifat netral dalam karyanya tersebut. Jadi mungkin kita bisa kategorikan karya At-Tabari ini sebagai historiografi yang bersifat deskriptif naratif, belum bisa kita kategorikan sebagai historiografis yang bersifat kritis ya. Itu bukan kesimpulan akhir ya, cuma dari penjelasan dan pembahasan kita hari ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa walaupun masih banyak yang mengkritik, terutama historiografi modern, para ahli-ahli sejarah sekarang ini melihat bahwa apa yang ditulis oleh oleh At-Tabari tentang Tarik al-Umam wal al-Muluk ini masih banyak yang tidak rasional dan perlu dibicarakan, ditinjau ulang ya. Jadi sejarah bagaimana kita meninjau ulang sehingga bahwa sejarah yang ditulis itu bukan saja, apalagi kalau kita tinjau dalam konteks sekarang ini, bukan saja kita mempelajari bagaimana masa lalu, tapi mengapa sejarah itu ditinjau pada hari ini. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita ambil ya, dan banyak yang perlu kita pelajari. Dan kontribusi At-Tabari bagaimana dia sebagai seorang arsiparis dengan modal intelektual, tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab itu memberi kita bahan untuk bagaimana meninjau kembali sejarah yang telah lalu itu dengan metode-metode yang lebih kritis lagi ya. Saya kira itu cukup. Masih ada yang perlu kita bicarakan hari ini? Yang perlu dipertanyakan? Sedikit. Ya, silakan Arjo. Saya punya asumsi yang berbeda Iya, enggak apa-apa. terkait motivasi At-Tabari. Bagi saya sendiri, kalau saya lihat dari makalah Pak Farid tadi, dapat juga saya sebutkan landasan atau motivasi At-Tabari itu
Mungkin saya berasumsi pertama kan sebagai ahli hadis, sekalipun beliau ahli hadis, tetap saja menggunakan ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi tentu tulisan-tulisan beliau kemungkinan besar juga mengurangi potensi objektivitas atau subjektivitas pada pendapat penulis itu sendiri. Kemudian yang kedua juga saya sempat sebutkan tadi bahwa Tabari itu sering melakukan analogi-analogi. Jadi ini tuh motivasinya Bu di situ landasannya. Enggak terkadang Apakah kita dan pertanyaan kalau saudara doang ini tuh ya ada yang kadang-kadang lemah di sini. ya bisa kita katakan bahwa dengan memaparkan yang kontradiktif itu dia berusaha bersifat objektif ya, objektif dengan tidak memposisikan diri ya seperti itu, atau lebih bersifat netral seperti itu. Arjun, apa kita bisa pahami asumsi seperti itu, ataukah ada asumsi bahwa kita berada dalam pada abad keempat itu berarti walaupun pada saat itu Abbasiyah, tapi ini adalah kelanjutan, masih ada kelanjutan sistem-sistem dinasti dari Muawiyah ya, dinasti Muawiyah yang bisa mengakomodasi dua dinasti yang saling bertentangan seperti itu. Apa kita bisa bilang seperti itu? Mungkin Ibu karena Ya, kembali lagi tadi yang pendapat kedua saya tadi bahwa Tabari itu sering beranalogi. Nah, itu mungkin yang memperlihatkan sisi analogi. netralisirnya dalam historiografi itu sendiri, Bu. Ya, jadi memang saat-saat itu dinasti itu harus berhati-hati juga mungkin ya. At-Tabari berhati-hati dalam menyikapi dua penguasa, dinasti Muawiyah dan dinasti Abbasiyah ya, bisa saja seperti itu, sehingga dipaparkan bahwa dengan memaparkan dua hadis ini mewakili dari kepentingan dua khalifah ini ya, yang saling memperebutkan kekuasaan pada saat itu. Ya, itu sebagai catatan saja. Silahkan cari datanya ya, seperti itu. Dengan data tentang fitnah kubra. Masih ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja ya perkuliahan kita, dan insya Allah minggu depan Sahdino Sahdana itu akan membahas tentang historiografi Islam abad ke-7 Hijriah, yaitu abad ke-13 Masehi, tentang Al-Kamil fil Tarikh karya Ibnu Katsir. Ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau seumpama karena ini terlambat diserahkan kepada pengampu mata kuliah saya yang kedua, kalau kita kepepet waktu, ini sudah bulan Mei akhir dan masuk lagi bulan Juni. Biasanya bulan Juni, tapi kita jalan dulu satu-satu ya, karena setelah ini mungkin kalian ada jam kuliah lagi. Saya lihat roster Anda itu, jadi tidak bisa kita ambil dua materi untuk satu kali pertemuan. Saya serahkan kepada Anda. Ya, Afwan Dokter, nanti mungkin pada saat akhir-akhir Ya, baru jika memang mepet waktunya nanti ya, dua pemakalah sekaligus. ya, betul. Kita lanjut saja ya satu-satu dulu supaya kita tuntas membahas. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini tidak terburu-buru dan ada yang bisa kita dapatkan ya, seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini.
Mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang berguna bagi umat Islam dan khususnya kita sendiri untuk melihat bagaimana menyikapi informasi-informasi sejarah klasik dan bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini. Saya kira banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terutama Anda sebagai ahli sejarah, bagaimana perjalanan seorang penulis sejarah dan melihat kondisi-kondisi yang dihadapi dan modal-modal intelektual, bahwa seorang penulis sejarah itu tidak kalau bisa dia punya modal intelektual, setidaknya hal-hal yang prinsip dalam supaya kita bisa melihat secara utuh suatu kehidupan itu. Kita tidak cuma bisa mengambil satu bidang ilmu saja, harus bidang-bidang ilmu lain kita bisa mempelajari prinsip-prinsip dari, sehingga kita bisa mengutarakan dalam karya-karya kita. Baik, kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Kita Dokter. bisa share dulu secara ini dulu, Farid. Screenshot. Kalau bisa di screenshot, Ya, sudah Bu Dokter. tampilkan, ya sudah ya, ya oke. Nanti dikirim ya. Ya Bu Dokter. Ya, baik, saya pamit ya, Syalif.